Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Al-Ghazali dari kelas 11 CJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Samratulangi. Samratulangi bukanlah anak pertama. Ia mempunyai dua kakak perempuan yang bernama Wulan Kadjes Rachel Wilhelmina Maria dan Wulan Rachel Wilhelmina Maria. Selama hidupnya, Samratulangi pernah menikah selama 2 kali, yang mana ia dikaruniai 5 orang anak. Istri pertamanya merupakan warga negara Belanda bernama Emil Suzanne Houtman, sedangkan istri keduanya bernama Maria Katharina Joseph Cici. Dr. Gurungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau yang lebih kita kenal dengan nama Samratulangi, adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara, Indonesia. Beliau lahir di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal dengan filsafatnya, yaitu Sitou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Pendidikan Samratulangi. Samratulangi mengawali pendidikannya di sekolah dasar Belanda, Europese Lager School, lalu ia melanjutkannya di Hoofddorp School Tondano. Pada tahun 1904, ia berangkat ke Jawa untuk masuk sekolah pendidikan Dokter Hindia atau Sofia. Setelah menerima beasiswa dari sekolah tersebut, kemudian ia berubah pikiran dan memutuskan untuk belajar di Sekolah Menengah Teknik Koningen Wilhelmina. Samratulangi lulus pada tahun 1908 dan mulai bekerja pada konstruksi rel kereta api di daerah Peringan Selatan di Jawa Barat. Pada tahun 1911, Ratulangi kembali ke Minahasa karena ibunya sakit parah. Ibunya meninggal pada tanggal 19 November 1911. Samratulangi tiba di Amsterdam pada tahun 1912 dan melanjutkan studinya yang dimulai di Jawa tetapi tidak selesai. Pada tahun 1919, namun hal tersebut bukan penghalang bagi Samratulangi. Samratulangi kemudian mendaftarkan diri dan diterima di Universitas Zurich di Swiss. Pada tahun 1919, ia memperoleh gelar Doktor der Natur Filosofi atau Dr. Phil. Riwayat perjuangan Samratulangi. Selama berada di Amsterdam, Samratulangi juga aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Dia terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1914. Pada tahun 1919, Ratulangi pindah ke Jogja untuk mengajar matematika dan sains di Sekolah Teknik Princess Juliana School. Soekarno pertama kali bertemu Ratulangi ketika ia mengunjungi Bandung untuk sebuah konferensi. Pada tahun 1923, Samratulangi dicalonkan oleh Partai Perserikatan Minahasa untuk menjadi sekretaris Badan Perwakilan Badan Minahasa di Manado atau Minahasa Rat
Dia memegang posisi ini dari tahun 1924 hingga 1927. Samratulangi diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat Volkrot pada tahun 1927 untuk mewakili rakyat di Minahasa. Samratulangi tidak ragu untuk mengkritik pemerintah kolonial dan akhirnya dianggap sebagai risiko bagi mereka. Pada tahun 1937, Samratulangi terus melayani Volksrat hingga akhirnya dia tangkap di Sukamiskin, Bandung akibat pelanggaran politiknya. Bukunya yang berjudul Indonesia Indian Pacific diterbitkan. Tertulis dalam bukunya, Samratulangi memperingatkan terhadap militerisasi Jepang dan meramalkan kemungkinan bahwa Jepang akan menyerang kepulauan Indonesia. Pada tahun 1938, setelah dibebaskannya dari penjara, Samratulangi kemudian menjadi editor nasional Komentaren. Setelah kembali ke Makassar dan secara resmi mengumumkan proklamasi kemerdekaan, Samratulangi dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Pasukan Sekutu tiba pada bulan September 1945. Kedatangannya mengikut sertakan unsur-unsur pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA dan KNIL yang siap untuk mengambil alih daerah Hindia Belanda. Pada tahun 1923, Samratulangi diangkat sebagai salah satu anggota PPKI mewakili Sulawesi. Ia juga diangkat menjadi gubernur Sulawesi. Pada 5 April 1946, Ratulangi dan beberapa stafnya ditahan oleh polisi militer Belanda. Mereka dipenjara selama 3 bulan, kemudian diasingkan ke Pulau Serui, Papua Barat. Pada 23 Maret 1948, Belanda melepaskan Ratulangi dan rekan-rekannya. Mereka dipindahkan ke Surabaya dan kemudian dikawal menuju ibu kota Republik di Yogyakarta. Pada waktu agresi militer Belanda II di Yogyakarta dikuasai Belanda. Samratulangi ditangkap oleh Belanda pada tanggal 25 Desember 1948. Dia dipindahkan ke Jakarta pada tanggal 12 Januari 1949 untuk kemudian dipindahkan ke Bangka. Namun ia diizinkan tinggal di Jakarta karena masalah kesehatannya. Ratulangi meninggal pada tanggal 30 Juni 1949. Ratulangi dimakamkan sementara di Tanah Abang. Pada tanggal 23 Juli 1949, jenazahnya diangkut ke Manado sampai pada tanggal 1 Agustus 1949. Pada hari berikutnya, jenazah Ratulangi dimakamkan di Tondano. Pada bulan Agustus 1961, Ratulangi secara anumerta dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Soekarno. Ia juga menerima secara anumerta bintang gerilya pada tahun 1958, bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 1960, dan bintang Satya Lankana pada tahun 1961. Kementerian Keuangan mengeluarkan uang baru seri 2016 di mana pecahan Rp20.000 menggambarkan Samratulangi. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.